Satu dari dampak invasi Rusia ke Ukrainian itu adalah volatility dalam harga-harga komoditas ya. Jadi kita lihat secara year to date harga minyak sudah meningkat 53% ya. Harga CPO year to date meningkat 24%, bahkan batu bara meningkat ke 93% tahun ini ya. Bahkan batu bara sempat mencapai rekor harga $423 per ton ya. Dan ini telah menyebabkan tekanan inflasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia juga. Walaupun kalau kita lihat sampai dengan Februari, at least inflasi Indonesia masih cukup rendah di 2,06%, akan tetapi laju inflasi ini mungkin masih terlalu rendah karena beberapa harga komoditas di Indonesia belum mencerminkan harga keekonomiannya. Sebagai contoh, harga BBM masih dipertahankan pada level yang sama, meskipun harga keekonomiannya telah melonjak tinggi ya. Dan kalau kita lihat juga sampai dengan akhir tahun, indeks harga produsen telah mencapai sekitar 8,7% ya. Dan itu menandakan bahwa produsen sebenarnya telah mengalami atau menghadapi tekanan biaya produksi yang meningkat dan belum dapat secara penuh mentransmisikan kepada konsumen ya. Sehingga kalau ke depannya inflasi persisten meningkat, misalnya mendekati ataupun melebihi target inflasi di Bank Indonesia sebesar 4%, maka kita semua akan menghadapi resiko kenaikan suku bunga kebijakan yang akan dilakukan untuk meredam dampak inflasi ya. Jadi sebenarnya tingginya harga komoditas tersebut menyebabkan decoupling effect ya terhadap kinerja beberapa sektor ya. Sektor-sektor komoditas seperti CPO, kemudian batu bara dan tambang mendapatkan windfall profit ya. Sedangkan sektor lain seperti sektor manufaktur akan terkena dampak negatif ya, terutama industri-industri di mana biaya energi merupakan porsi yang tinggi di dalam biaya produksi, sebagai contoh industri semen, industri keramik, industri pupuk ya. Nah, itu semua backdrop tersebut harus membuat industri perbankan siap-siap untuk memitigasi resikonya. Yang pertama adalah kita semua di perbankan harus lebih ketat lagi memonitor kinerja dari industri sektor yang di mana industri sektor tersebut akan terdampak dengan volatility dari harga komoditas, terutama industri sektor manufaktur yang akan terimbas lonjakan biaya produksi ya. Jadi harus dimonitor dengan ketat ya. Kemudian yang kedua adalah bank harus terus melakukan diversifikasi dari portfolio kreditnya sehingga kita bisa mengurangi concentration risk in any particular industry sector ya. Kemudian yang ketiga adalah stress testing metodologi terus harus diperbaiki, di-enhance sehingga kita bisa terus mengukur ya ketahanan atau menguji ketahanan dari financial statement atau financial performance dari bank apabila certain scenario tersebut terjadi ya. Itulah mungkin beberapa mitigasi yang harus kita lakukan. Baik, untuk monitor yang lebih ketat yang tadi Bapak sampaikan, apa ini hanya untuk di sektor manufaktur atau mungkin di sektor komoditas lainnya seperti batu bara juga akan dimonitor lebih ketat daripada sektor lainnya? Saya kira semua industri sektor harus dimonitor lebih ketat lagi, terutama dampak dari inflasi atau kenaikan harga komoditas, apakah nanti akan merubah dinamika dari profit model dari industri sektor tersebut ke depannya. Ya, sehingga dengan melakukan monitoring dari potensi dampak dari inflasi ataupun kenaikan harga komoditas, bank bisa melakukan fine tuning dalam bisnis strategi, apakah itu penambahan new portfolios ataupun rebalancing dari portfolio mix dari kredit portfolio dari setiap bank. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.